Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama Mesia. Selamat bertemu saudara kembali dengan saya, Episkop Daniel dari Nikopolis, pendiri dan pemimpin dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu melanjutkan belajar dari kitab Injil Yohanes. Kita sudah sampai kepada chapter 83. Bacaan kita ambil dari Injil Yohanes pasal 19. Kita baca saja dari ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-30. Buku ini kalau saudara membaca buku ini memang saya tulis sendiri untuk membantu saudara-saudara sekalian memahami iman ini. Kalau ditanya, saudara bisa mempertanggungjawabkan dengan dasar-dasar kitab sucinya. Nah, kalau ini terjemahan dari bahasa Inggris yang menjelaskan tentang macam-macam ibadah Gereja Ortodoks, bapaknya mengenai jubahnya, mengapa ada alat-alatnya ini, mengenai liturgi ilahi, ada gambarnya itu, mengenai pakaian-pakaian ibadahnya. Ini ketika saya mau melayani perjamuan kudus, ada gambarnya di situ, ya tak? Terus mengenai dena peta daripada gedung gereja ortodoks, makna teologinya, semuanya ada di situ, dan pakaian-pakaiannya tadi. Ada pentahbisan presbiter, ada episkop, ada presbiter, ya. Terus ada macam-macam di situ. Jadi saudara kalau beli buku ini, ya, ini macam-macam pakaian imam, ya. Ini pakaian imam, itu pakaian episkop dan lain-lain. Saudara akan mengetahui mengenai macam ragam praktek-praktek di dalam gereja ortodoks. Oleh karena itu saya himbau saudara, terutama yang ortodoks ataupun yang bukan ortodoks, yang ingin mengetahui secara detail iman ortodoks bukan hanya dari dogmanya saja, tapi juga dalam prakteknya, karena dogma itu terpancar dalam ibadahnya, dan ibadah itu merupakan penghayatan dari dogma. Coba kita baca dari Titus 1 ayat 1 coba. Dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus, untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita. Pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita. Jadi ibadah ortodoks itu merupakan bagian yang integral dari ajarannya, dari imannya, dari akidahnya. Jadi tidak seperti Kristen modern, antara ibadah dengan dogmanya nggak ada kaitannya. Jadi dogmanya itu hanya semacam ceramah, ibadahnya semacam hiburan dengan band dan lain-lain yang tidak punya makna teologis yang integral bersatu dengan ajarannya. Padahal dalam Alkitab dikatakan pengetahuan akan kebenaran nampak dalam ibadah. Maka saudara tidak akan lengkap mengetahui iman ortodoks kalau hanya belajar secara intelektual saja dari dari dogma-dogma atau doktrin-doktrinnya, tetapi juga saudara perlu mengetahui ini. Nah, ini saya dijelaskan semua di sini, sehingga ini akan makin memperkaya pemahaman saudara tentang iman Kristen Ortodoks. Nanti suatu saat kita juga akan belajar tentang dari ortodoksia, yaitu ajarannya, akidahnya, lalu ortolatria, yaitu ibadah yang benar, dan ortopraksia, praktek yang benar. Nanti kita akan berbicara tentang etika Kristen Ortodoks, ya, teologia etika, teologia moral, yang menjelaskan kehidupan, bagaimana kita menghidupi iman itu, dari yang landasannya adalah keyakinan kita yang dinyatakan dalam dogma, yang dihayati dalam ibadah, akhirnya dipraktekkan di dalam kehidupan. Nah, itu nanti saudara mengenai teologi moral itu lagi saya olah untuk nanti dijadikan buku sebagai pegangan dari kita semua, bagaimana kita harus hidup sebagai orang Kristen Ortodoks, menghidupi secara nyata, bukan hanya teori, daripada semua yang kita pelajari, yang kita ketahui dari dogma dan ibadah kita. Terima kasih. Baik, jadi sekarang kita lanjutkan dari pelajaran kita
dari Injil Yohanes pasal yang ke-19 ayatnya yang ke-16b. Ya, sebaiknya kita baca dari 16a saja. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Jadi yang mempunyai kuasa untuk memberikan hukuman mati dengan cara penyaliban itu bukan orang Yahudi. Sebab bangsa Yahudi pada saat itu mereka sedang dalam penjajahan bangsa Romawi. Sehingga mereka tidak mempunyai kekuatan hukum untuk melakukan keputusan membunuh orang. Yang melakukan adalah pemerintah Romawi melalui gubernurnya atau wali negerinya atau prefeknya yang ditempatkan di tanah Yudea, yang dalam hal ini adalah Pontius Pilatus. Nah, masalah penyaliban ini seperti semua kita tahu menjadi suatu perbantahan yang tidak habis-habisnya antara ajaran Islam dan iman Kristen. Di mana ajaran Islam mengatakan Yesus tidak disalibkan. Di dalam Al-Quran surah 4 ayat 157, wa qaulihim, dan kata mereka, dan perkataan mereka. Nah, mereka di sini adalah orang Yahudi. Inna, sesungguhnya, qatolna, kami telah membunuh Al-Masih Isa ibnu Maryam. Al-Masih Isa putra Maryam, Rasulullah. Wama qataluhu, dan mereka tidak membunuhnya. Wama solibuhu, dan mereka tidak menyalibkannya. Walakin, tetapi subihalahum, tetapi diserupakan bagi mereka. Bagi teologi Islam yang memang sudah menjadi tradisi untuk tidak mempercayai bahwa Yesus disalibkan. Ayat ini yang menjadi fondasinya. Tetapi sebagai orang Kristen kita tidak bisa diyakinkan dengan kata-katanya, karena bukti-buktinya Alkitab itu tidak memberi peluang pada keyakinan semacam itu. Kenapa? Karena kita lihat di dalam Yohanes 19 ini, pertama, Yesus ditangkap di pasal 18. Setelah dia ditangkap, dia diperhadapkan kepada Sanhedrin. Sanhedrin itu adalah mahkamah agama Yahudi pada malam itu juga, hari Kamis. Baru setelah dia diseret sana, diseret sini semalam untuk diinterogasi, paginya dibawa Pontius Pilatus, dibawa ke Pontius Pilatus untuk diinterogasi lagi. Dan akhirnya karena tekanan begitu banyak orang, tekanan dari orang-orang Yahudi yang lain yang akhirnya diprovokasi oleh para pemimpin mereka, akhirnya mereka minta Pilatus supaya menyalibkan Yesus itu. Dan Pilatus sebenarnya sudah mengatakan, kenapa nggak kamu hakimi sendiri? Dan mereka menjawab, kami tidak berhak untuk menghakimi, membunuh seseorang. Coba kita baca di dalam pasal 18 ayat 31. Kata Pilatus kepada mereka, ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu. Kata orang-orang Yahudi itu, kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang. Nah, jadi orang Yahudi tidak bisa membunuh itu. Maka kalau orang Yahudi tidak bisa membunuh ini, ketika mereka mengklaim, kata Al-Quran, kami telah membunuh, maka Quran menjawabnya, mereka tidak membunuh. Ya memang tidak. Sebab yang membunuh adalah Pontius Pilatus. Tapi pembunuhan itu terjadi, penyaliban itu terjadi. Terus dikatakan, dan mereka tidak menyalibkannya, katanya. Ya, wama solibuhu, dan mereka tidak menyalibkannya. Ya memang tidak, sebab yang menyalibkan adalah prajurit-prajurit Romawi itu. Coba kita baca. Ya, mulai 23 sampai ayat yang ke-25. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus. Jadi yang menyalibkan siapa?
prajurit Romawi. Jadi kalau orang Yahudi mengatakan, mereka mengatakan kami telah membunuh Isa Al-Masih, enggak. Karena yang membunuh Pilatus secara hukum. Dan kami telah menyalibkan dia. Ya mereka tidak menyalibkan, karena menyalibkan adalah prajurit Romawi. Jadi ayat ini bagi kita sebagai orang Kristen yang bukti-buktinya terlalu kuat untuk dihapus begitu saja, bahwa Yesus memang disalib. Maka perkataan bahwa sanggahan Quran di dalam surah 4 ayat 157 itu kita melihatnya sebagai sanggahan perkataan orang Yahudi itu, bukan sanggahan pada peristiwa penyalibannya itu sendiri. Karena orang Yahudi mengatakan kami yang membunuh, padahal yang membunuh Pontius Pilatus. Ya mereka tidak membunuh. Kalau mereka mengatakan kami yang menyalibkan, padahal jelas Alkitab mengatakan yang menyalibkan adalah prajurit Romawi, berarti mereka tidak menyalibkan. Betul. Jadi dalam hal ini memang betul mereka tidak membunuh, mereka tidak menyalibkan, sebab yang membunuh adalah Pilatus dan yang menyalibkan adalah prajurit Romawi. Tapi penyaliban itu terjadi, bukan tidak terjadi. Oleh karena itu kalau kita lihat di dalam ayat ini, sesudah dia dibawa ke Pontius Pilatus oleh tekanan orang banyak itu, akhirnya Pilatus tidak bisa berbuat apa-apa. Sehingga akhirnya ayat 16b akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Lalu mereka menerima Yesus. Jadi mereka menerima Yesus untuk akhirnya disalibkan oleh tentara Romawi itu dari Pilatus. Jadi hak menghukum, hak membunuh itu Pilatus. Maka kalau orang Yahudi mengatakan kami telah membunuh, memang tidak. Jadi kalau Al-Quran membantah kata-kata orang Yahudi, kamu telah membunuh, dikatakan mereka tidak membunuh, ya memang mereka tidak membunuh, karena yang membunuh adalah Pontius Pilatus. Dan klaim bahwa mereka menyalibkan, ya tidak, karena jelas Alkitab mengatakan yang menyalibkan adalah tentara Romawi. Tetapi penyaliban itu memang terjadi, hanya bukan orang Yahudi yang melakukan. Yang melakukan adalah Pontius Pilatus dan prajurit Romawi itu. Oleh karena itu kalau dikatakan bahwa akhirnya walakin tetapi subihalahum diserupakan bagi mereka, yang diserupakan apanya? Peristiwanya diserupakan seolah-olah terjadi padahal tidak terjadi, atau orangnya? Dan kebanyakan dari para penafsir Islam menafsirkan ini orangnya. Jadi ada orang lain yang diserupakan dengan Yesus, diubah menjadi seperti Yesus, lalu dia ini yang disalibkan. Tapi dari kronologi kesaksian, cerita sejarah yang tertulis dalam Alkitab ini, di mana kesempatan terjadinya pengubahan itu? Karena begitu dikatakan mereka menerima Yesus sambil memikul salibnya. Ya, setelah menerima, yang ditemukan salib ya gini, ada kayu gini, terus ada ini yang melintang. Yang melintang itu yang dipikul oleh Yesus. Loh, kalau yang disalibkan itu bukan Yesus, dia kan bisa protes. Saya bukan Yesus, mengapa saya diginikan, itu kan? Dia menjelaskan, dia menolak untuk diperlakukan seperti itu. Nyatanya tidak. Nyatanya dikatakan di sini, sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama Golgota. Nah, tempat itu sekarang masih ada. Jadi peristiwa sejarah, karena tempatnya bisa diketahui, bukan hanya semacam dongeng entah di mana itu, enggak. Tempatnya memang diketahui di Golgota. Golgota ini adalah adalah transliterasi dari bahasa Yunani yang sebenarnya ini berasal dari bahasa Aramia yang bunyinya Golgolet, dan Golgolet itu artinya tempat tengkorak. Terus ayat 18. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain. Di situ ia disalibkan.
Nah, kalau betul terjadi pengubahan, berarti terjadinya antara ayat 16 dan 17, 18. Di situ tiba-tiba ada orang yang digantikan, diserupakan dengan Yesus. Tapi kronologi cerita itu tidak memungkinkan ada kesempatan, ada perubahan tanpa diketahui orang. Oleh karena itu ada satu tafsiran yang ada di dalam Ibnu Katsir, yang ini ceritanya lebih bagi kita bersifat suatu duga-dugaan dan reka-rekaan, tidak bersifat sejarah sama sekali. Mengenai ayat dari Quran surah 4 ayat 157, di mana dikatakan yang disalib bukan Isa tapi orang yang diserupakan. Dikarang cerita begini, bahwa orang-orang Yahudi itu masih belum puas dengan ulahnya yang terus mengganggu Nabi Isa. Mereka akhirnya datang kepada Raja Dimas atau Raja Damaskus di masa itu. Raja Dimas adalah seorang musyrik penyembah bintang. Para pemeluk agamanya dikenal dengan sebutan pemeluk agama Yunani. Orang-orang lalu melaporkan laporan palsu kepada sang raja bahwa di Baitul Maqdis, maksudnya di Bait Allah, terdapat seorang laki-laki yang menghasut khalayak ramai, menyesatkan mereka, dan menganjurkan mereka agar memberontak kepada raja. Mendengar laporan tersebut, si raja murka. Lalu ia mengirimkan instruksi kepada gubernurnya yang ada di Baitul Maqdis, memerintahkannya agar menangkap lelaki yang dimaksud, lalu menyalibnya, dan kepalanya diikat dengan duri agar tidak mengganggu orang-orang lagi. Ketika surat raja ini sampai kepada si gubernur, dia segera melaksanakan perintah itu. Lalu ia berangkat bersama segolongan orang-orang Yahudi menuju ke sebuah rumah yang di dalamnya terdapat Nabi Isa AS bersama sejumlah sahabatnya. AS artinya alaihi salam, damai bagi dia. Ya. Jumlah mereka kurang lebih ada 12 orang. Dalam riwayat lain disebutkan 13 orang. Menurut pendapat yang lainnya adalah 17 orang. Peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, sesudah waktu asar, yaitu petang hari Sabtu. Mereka mengepung rumah tersebut. Ketika Nabi Isa merasakan bahwa mereka pasti dapat masuk rumah itu, atau ia terpaksa keluar rumah dan akhirnya bersua dengan mereka, maka ia berkata kepada sahabat-sahabatnya, "Siapakah di antara kalian yang mau diserupakan seperti diriku? Kelak dia akan menjadi temanku di surga." Maka majulah seorang pemuda yang rela berperan sebagai Nabi Isa, tetapi Nabi Isa memandang pemuda itu masih terlalu hijau untuk melakukannya. Maka ia mengulangi permintaannya sebanyak 3 kali. Tetapi setiap kali ia mengulangi perkataannya, tiada seorang pun yang berani maju kecuali pemuda itu. Akhirnya Nabi Isa berkata, "Kalau memang demikian, jadilah kamu seperti diriku." Maka Allah menjadikannya mirip seperti Nabi Isa alaihissalam, hingga seakan-akan dia memang Nabi Isa sendiri. Lalu terbukalah salah satu bagian dari atap rumah itu, dan Nabi Isa tertimpa rasa kantuk yang sangat sehingga tertidur. Lalu ia diangkat ke langit dalam keadaan demikian, maksudnya dalam keadaan tidur, seperti yang disebutkan di dalam ayat tersebut di atas. Setelah Nabi Isa terangkat ke langit, para sahabatnya keluar. Ketika mereka atau pasukan yang hendak menangkap Nabi Isa melihat Nabi Isa itu, mereka menyangkanya sebagai Nabi Isa, sedangkan hari telah malam. Lalu mereka menangkapnya dan langsung menyalibnya, serta mengalungkan duri-duri kepada kepalanya. Ini cerita fiksi yang dibuat oleh Ibnu Katsir sebagai tafsiran atas ayat bahwa dia diserupakan. Nah, jadi narasi kisah yang dikarang oleh Ibnu Katsir tentang peristiwa penyaliban dan pengangkatan Isa ini kelihatannya merupakan spekulasi yang tak punya rujukan sejarah sama sekali. Karena pada saat peristiwa penyaliban Yesus Kristus, umat Yahudi memiliki lembaga tertinggi yang disebut sebagai Sanhedrin yang berpusat di Yerusalem. Karena itu tak ada hubungan apapun dengan
apapun antara umat Yahudi yang ada di Yerusalem dalam sejarah nyata itu dengan penguasa siapapun yang dianggap berada di Dimas atau Damaskus pada saat itu. Seperti yang dinyatakan oleh narasi kisah tentang Nabi Isa dari Ibnu Katsir tersebut. Dalam Perjanjian Baru, lembaga keagamaan tertinggi Yahudi yang disebut Sanhedrin ini diterjemahkan oleh Al-Ai sebagai mahkamah agama. Ini adalah merupakan dewan yang terdiri atas 71 anggota. Ya. Dan kita melihat bahwa setelah dia ditangkap, bukan di dalam rumah loh Yesus ditangkap, di taman, di langit terbuka, di taman. Coba kita baca dalam ayat ini. Di dalam Markus 14 53-65. Kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Sesudah apa? Sesudah dia ditangkap di Taman Getsemane. Coba kita baca dalam Yohanes 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-3. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di seberang sungai Kidron di satu bukit namanya Bukit Zaitun. Terus di situ ada suatu taman. Ada satu taman. Dan ia masuk ke taman itu. Ia masuk ke taman, bukan ke suatu rumah. Jadi apa yang dikatakan Ibnu Katsir tidak tepat dalam kenyataan. Yesus setelah melakukan penyucian kaki untuk murid-muridnya dan penetapan perjamuan kudus, keluar dari situ ke Taman Getsemane. Di situ kita baca dalam ayat yang 12. Maka pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu dia. Di mana? Di taman, bukan di rumah. Dan yang menangkap adalah perwiranya, prajuritnya Pontius Pilatus, bukan prajuritnya Raja Dimas, raja yang tidak ada itu, tidak pernah ada itu. Dan waktu itu Yerusalem, tanah Yudea di mana kota Yerusalem berada, bukan di bawah kekuasaan Raja Dimas, Raja Damaskus yang ada di Syria, tetapi di bawah kekuasaan pemerintah Romawi yang diwakili oleh Pontius Pilatus. Jadi jelas kalau begitu apa yang dikatakan di dalam narasi yang dibuat-buat tadi memang tidak ada dasarnya dalam sejarah, ya. Di samping memiliki lembaga dewan keagamaan tertinggi atau Sanhedrin ini, wilayah Yudea di mana kota Yerusalem berlokasi, pada saat terjadinya peristiwa penyaliban Yesus Kristus itu sedang berada di bawah otoritas pemerintah penjajah Romawi. Ini saya bacakan buku yang sedang saya tulis mengenai ini, ya. Di mana Pontius Pilatus ditetapkan sebagai gubernur yang mewakili pemerintah penjajah Romawi, ya. Ngapain ada Raja Damaskus yang marah-marah lalu mengirimkan pasukannya di sana? Sejarah apa ini? Nggak ada. Ya. Dan dalam Perjanjian Baru Pilatus disebut beberapa kali. Dalam Kisah Rasul 3:13, Kisah Rasul 4 ayat 27, Kisah Rasul 13 ayat 28, dan 1 Timotius 6 ayat 13. Ya. Setelah dia ditangkap, lalu dia diperhadapkan pertama kepada Sanhedrin, kepada Hanas. Dan kemudian baru dihadapkan pada Pontius Pilatus yang bacaan kita menegaskan dia yang menjatuhkan hukuman untuk menyenangkan hati orang Yahudi untuk disalibkan. Dari fakta-fakta sejarah nyata dalam kehidupan Yesus Kristus yang tercatat dalam Alkitab maupun dalam catatan para sejarawan purba ini, jelas narasi bahwa Nabi Isa dilaporkan kepada Raja Dimas atau Damaskus oleh orang-orang Yahudi yang membencinya itu tak punya dasar dalam sejarah nyata. Apalagi dalam sejarah waktu itu tak ada Raja Dimas yang kepada otoritasnya umat Yahudi harus tunduk, karena raja semacam itu memang tidak ada. Karena lembaga otoritas umat Yahudi waktu itu adalah Sanhedrin dan pemerintah Romawi yang diwakili oleh Pontius Pilatus, yang kedua-duanya berada di Yerusalem. Sehingga narasi bahwa orang-orang Yahudi melaporkan Nabi Isa, jika Isa dianggap sama dengan Yesus, dengan tuduhan palsu bahwa Nabi Isa menghasut khalayak ramai di Baitul Maqdis atau Baitullah,
menyesatkan mereka dan menganjurkan agar membentak kepada raja. Itu pun suatu kisah spekulasi yang tidak sesuai dengan sejarah. Ini hanyalah salah satu dari spekulasi-spekulasi lainnya dari tradisi Islam mengenai peristiwa bagaimana Isa ditangkap dan disalib. Karena sebelumnya telah kita sebutkan, ini dari buku saya ya, di atas tentang adanya spekulasi yang lain. Yaitu ada spekulasi bahwa yang diubah serupa dengan Isa dan kemudian disalib itu adalah seorang Yahudi yang lewat, seorang prajurit Romawi, Yudas Iskariot, Simon dari Kirene, atau salah satu rasul seperti Tatianus, Sergius, atau Petrus. Tidak ada muridnya Yesus namanya Tatianus itu dan Sergius itu tidak ada. Ya. Apalagi dalam Nasi Ibnu Katsir itu nama raja yang dimaksud tidak disebutkan, sehingga kelihatan hanya kisah yang bersifat menduga-duga yang tak bisa diverifikasi dengan data sejarah. Padahal menurut laporan Alkitab, para anggota Sanhedrin yang berada di Yerusalem lah yang berencana untuk menangkap dan membunuh Yesus Kristus. Kemudian merekalah yang melakukan penangkapan dan pengadilan atas Yesus Kristus itu. Dan pengadilan itu bukan dilakukan atas perintah Raja Dimas yang tak pernah ada itu, dikarenakan murka ketika mendengar laporan orang Yahudi itu. Karena Raja Dimas ini fiktif dalam narasi spekulatif itu. Lalu ia mengirimkan instruksi kepada gubernurnya yang ada di Baitul Maqdis, memerintahkannya agar menangkap lelaki yang dimaksud. Tidak ada gubernur bawahan raja fiktif Dimas itu di Baitullah Yerusalem. Pada saat terjadinya peristiwa ini, karena seluruh Yudea di mana Yerusalem berada dan di mana Bait Allah itu berlokasi berada di bawah kekuasaan pemerintah Romawi, dengan Pontius Pilatus yang mewakili pemerintah Romawi itu. Bukan pula Raja Dimas yang fiktif dan spekulasi itu yang sesudah menangkap Isa lalu menyalibnya dan kepalanya diikat dengan duri agar tidak mengganggu orang-orang lagi. Karena seperti yang telah kita baca dari laporan-laporan Alkitab di atas, setelah Yesus diadili oleh Sanhedrin, Matius 26 ayat 57-8, dia dibawa ke pengadilan pemerintah Romawi yang diwakili oleh Pontius Pilatus, Matius 27 ayat 11-26. Dan atas desakan orang banyak, Pilatus yang memutuskan hukuman mati atas Yesus dengan disalib, Matius 27 ayat 17-31. Jadi keputusan hukuman salib itu diberikan kepada Yesus bukan akibat dari murkanya tokoh fiktif Raja Dimas itu, tetapi akibat pertimbangan politik antara Pilatus dan para pemimpin umat Yahudi yang ada dalam Sanhedrin. Juga bukan pula karena perintah di Raja Dimas sehingga kepala Nabi Isa kepalanya diikat dengan duri. Tetapi itu bagian dari olok-olok cercaan dan penghinaan atas Yesus dengan diberi mahkota ejaan dari duri karena dianggap mengaku-ngaku sebagai raja itu. Matius 27-29. Selanjutnya, narasi spekulatif dari Ibnu Katsir itu melanjutkan ketika surat raja itu sampai kepada si gubernur, dia segera melaksanakan perintah itu, lalu ia berangkat bersama segolongan orang-orang Yahudi. Padahal gubernur yang berkuasa atas wilayah di mana Baitul Maqdis atau Baitullah itu berada, yaitu Yerusalem, dalam sejarah nyatanya adalah Pontius Pilatus, bukan gubernur yang tanpa nama dan tanpa identitas bawaan Raja Dimas, seperti yang dikatakan oleh narasi spekulatif itu. Dan Pontius Pilatus itu ditetapkan sebagai gubernur untuk wilayah Yudea yang ditetapkan oleh orang Romawi, bukan umat Yahudi di Yerusalem, lokasi dari Baitul Maqdis itu. Jadi dalam sejarah nyata tak ada Raja Dimas yang memiliki gubernur yang ditempatkan di Baitul Maqdis di Yerusalem yang semacam itu. Kisah spekulasi dari narasi karangan Ibnu Katsir itu selanjutnya mengatakan bahwa setelah menerima surat dari Raja Dimas yang fiktif itu, maka gubernur tanpa nama yang fiktif itu bersama-sama orang Yahudi berangkat menuju ke sebuah rumah yang di dalamnya terdapat Nabi Isa bersama sejumlah sahabatnya. Jumlah mereka kurang lebih ada 12 orang. Dalam riwayat lain disebutkan 13 orang. Menurut pendapat yang lainnya adalah 17 orang. Peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat sesudah waktu asar, yaitu petang hari Sabtu. Karena dalam peristiwa
Nyatanya ketika orang Yahudi yang diutus oleh otoritas Sanhedrin mencari Yesus, mereka bukan menuju ke sebuah rumah yang di dalamnya terdapat Nabi Isa AS, tetapi ke taman terbuka, yaitu Taman Getsemane. Sebagaimana yang dikatakan. Kita baca Yohanes 18 tadi, ayat yang ke-1 sampai ke-3. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman, dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Ya, kita baca juga di dalam Matius 26 ayat 36 dan 47. Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Nah, itu menyeberang kali Kidron ke taman Getsemani. Terus lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." ayat 47. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung. Jadi orang-orang dari Bait Allah bersama Yudas itu bertemu Yesus di mana? Bukan dalam satu rumah, tapi dalam satu taman di Bukit Zaitun, namanya Taman Getsemane. Spekulasi lebih jauh dari kisah narasi yang dikarang oleh Ibnu Katsir itu adalah bahwa Nabi Isa waktu peristiwa penangkapannya itu dia berada di satu rumah bersama sejumlah sahabatnya. Jumlah mereka kurang lebih ada 12 orang. Dalam riwayat lain disebutkan 13 orang. Menurut pendapat yang lainnya adalah 17 orang. Jelas ini hanya duga-duga tanpa landasan kebenaran, sebab secara fakta nyata penangkapan Yesus Kristus itu terjadi sesudah hari Rebu, di pekan terakhir masa kehidupan Yesus di bumi, di mana dia dikhianati Yudas Iskariot yang menjual gurunya kepada Sanhedrin. Matius 26 ayat 3-4, ayat 14-16. Kemudian hari Kemisnya ia mengadakan penyucian kaki dan dari murid-muridnya yang berjumlah 12 orang itu. Yohanes 13 ayat 1-14. Dan dilangsungkan dengan penetapan perjamuan malam. Matius 26 ayat 19-30. Lalu dilanjutkan dengan ucapannya yang berisi ajaran yang panjang dalam Yohanes 13-17. Baru sesudah itu bersama ke-11 muridnya itu pergi ke Taman Getsemane, karena Yudas Iskariot sudah pergi ke para imam untuk menjadi penunjuk jalan bagi orang-orang Yahudi yang akan menangkap dia di Taman Getsemane itu. Jadi apa yang dikatakan oleh Ibnu Katsir bahwa Isa bersama sejumlah sahabatnya, jumlah mereka kurang lebih ada 12 orang. Dalam riwayat lain disebutkan 13 orang. Menurut pendapat lainnya ada 17 orang. Itu hanyalah suatu spekulasi tanpa data, kalau bukan hanya sekedar duga-duga tanpa dasar. Juga sama tidak berdasarnya secara sejarah keterangan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat sesudah waktu asar, yaitu petang hari Sabtu. Karena peristiwa penangkapan itu terjadi pada hari Kamis malam, sesudah peristiwa pencucian kaki para murid dan penetapan perjamuan kudus di loteng atas tadi. Jadi bukan pada hari Jumat. Karena justru hari Jumat siang itu Yesus dalam sejarah itu disalibkan. Dan pada waktu penangkapan di Taman Getsemani itu terjadinya bukan waktu asar, kira-kira jam 3 petang. Namun itu terjadi secara sejarah pada waktu malam hari. Matius 26 ayat 31. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini dia berkata waktu di Taman Getsemani, dia bilang malam ini. Dia di Taman Getsemani, bukan di dalam rumah. Di dalam rumah bukan waktu asar, tapi malam ini. Ya, bahwa itu malam ini terbukti dengan orang-orang Yahudi yang dibimbing Yudas Iskariot yang mengkhianati gurunya itu datang ke Taman Getsemane membawa suluh-suluh atau obor atau lentera. Coba kita baca di dalam Yohanes 18 ayat 2-3. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya.
Maka datanglah Yudas ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga bait Allah, yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Jadi bukan disuruh oleh Raja Dimas ya, disuruh oleh imam-imam kepala dan orang Farisi, maksudnya disuruh oleh Sanhedrin. Lengkap Dengan lentera, suluh, dan senjata. Apa lentera itu? Lampu. Apa suluh itu? Obor. Masa ya asar-asar bawa lentera untuk apa? Berarti memang dia datangnya bukan waktu asar dan bukan hari Jumat. Datangnya ke situ adalah malam hari menjelang hari Jumat, yaitu hari Kamis malam. Nah, selanjutnya demi untuk menyesuaikan dengan keyakinan bahwa orang lain yang diserupakan Nabi Isa itu yang disalibkan, sedangkan Nabi Isa sendiri tidak disalibkan, sesuai dengan penafsiran atas Quran surah 4 ayat 157 itu, maka tanpa memperdulikan data-data sejarah maupun laporan saksi-saksi mata dari para murid Yesus sendiri, dibuatlah kisah yang betul-betul spekulatif, di mana dikatakan demikian. Ketika Nabi Isa merasakan bahwa mereka pasti dapat memasuki rumah itu, atau ia terpaksa keluar rumah dan akhirnya bersua dengan mereka, maka ia berkata kepada sahabat-sahabatnya, "Siapakah di antara kalian yang mau diserupakan seperti diriku? Kelak dia akan menjadi temanku di surga." Maka majulah seorang pemuda yang rela berperan sebagai Nabi Isa. Tetapi Nabi Isa memandang pemuda itu masih terlalu hijau untuk melakukannya. Maka ia mengulangi permintaannya sebanyak 3 kali. Tetapi setiap kali ia mengulangi perkataannya, tidak ada seorang pun yang berani maju kecuali pemuda itu. Akhirnya Nabi Isa berkata, "Kalau memang demikian, jadilah kamu seperti diriku." Maka Allah menjadikannya mirip seperti Nabi Isa, hingga seakan-akan dia memang Nabi Isa itu sendiri. Padahal laporan saksi-saksi mata dari para muridnya, sebagaimana dicatat di dalam Injil kanonik, menegaskan bahwa setelah Yesus ditangkap di Taman Getsemani malam itu, lalu langsung dibawa menghadap ke pengadilan Sanhedrin, diikuti oleh Yohanes dan Petrus dari jauh. Sementara para murid yang lain melarikan diri karena ketakutan. Selama semalam suntuk, Yesus diinterogasi oleh imam besar, para imam, dan para pemimpin Yahudi lainnya. Baru paginya dibawa menghadap Gubernur Pontius Pilatus. Jadi jelas narasi kisah yang dikarang Ibnu Katsir itu sama sekali tidak ada dasar sejarahnya. Sedangkan apa yang terjadi pada Nabi Isa dalam karangan spekulasi dari Ibnu Katsir ini adalah demikian. Lalu terbukalah salah satu bagian dari atap rumah itu, dan Nabi Isa tertimpa rasa kantuk yang sangat sehingga tertidur, lalu ia diangkat ke langit dalam keadaan demikian, seperti yang disebutkan di dalam ayat tersebut di atas. Setelah Isa diangkat ke langit, para sahabatnya keluar. Dalam kisah kehidupan Yesus Kristus secara sejarah sebagaimana yang dilaporkan oleh para murid Yesus sendiri dalam Injil kanonik, tentu saja kisah Isa fiktif seperti itu tak pernah terjadi. Karena penangkapan yang dilakukan oleh para utusan Sanhedrin itu terjadi di alam terbuka di Taman Getsemani yang terletak di Gunung Zaitun. Jadi tentulah tidak ada salah satu bagian dari atap rumah yang terbuka. Apa yang sesungguhnya terjadi adalah sebagai berikut. Kita baca di dalam Matius 26 ayat 36 sampai 39. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, "Iya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Kita lanjutkan dengan pasal ayat 47 sampai 59. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu. Dan bersama-sama dengan dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. "Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia." Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi," lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman,
Untuk itukah engkau datang? Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Tapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya, dan meletakkannya kepada hamba imam besar, sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku, supaya segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan penuntung untuk menangkap aku? Langsung ayat 59. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Ya. Itu yang terjadi. Loh, kapan diubahnya itu? Dia nggak pernah berada di rumah lalu minta orang lain untuk diubah. Nah, ini kisahnya jelas kok. Dari taman, malam-malam diseret ke pengadilan Sanhedrin, dan itu semuanya cocok dengan sejarah. Baru paginya dibawa ke Pontius Pilatus, baru atas desakan dan provokasi orang-orang ini, Pilatus memberikan keputusan hukum bahwa Yesus harus disalibkan. Dan inilah yang terjadi di dalam bacaan kita dari Yohanes 19 ayat yang ke-16 itu. Ya, mereka menerima Yesus, ayat 16a, oke. Sambil memikul salibnya, karena sudah ditetapkan untuk dihukum secara salib, ia pergi keluar ke tempat yang bernama Tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan. Kalau ini bukan Yesus, dia bisa berteriak-teriak protes kan, saya bukan Yesus, kamu salah gitu kan. Nah, dia bukan orang, itu orang muda yang bukan nabi, bagaimana bisa diam saja menerima perlakuan tidak adil dan penganiayaan seperti itu. Tidak masuk akal. Hanya kali ini memang Yesus yang selama itu memang sabar, memilih sikap yang luar biasa. Disalibkan diam saja. Dan di situ ia disalibkan, bukan orang yang diserupakan. Mereka dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah Yesus di tengah-tengah. Ini adalah dua orang pencuri yang dalam tradisi Gereja Ortodoks. Yang satu namanya Gestas, itu yang akhirnya bertobat. Yang satu namanya Dismas, itu pencuri yang tidak bertobat. Mereka dikatakan sebagai pencuri, ya. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu untuk menyatakan jenis kejahatan, tindak kejahatan, jenis tindak pidana yang dia sampai dihukum itu. Ya. Ayat yang ke-19. Jadi dalam penyaliban itu apa yang terjadi? Yesus akan diletakkan untuk terlentang di atas tanah, dan sementara kedua lengannya direntangkan dan dipaku pada kayu salib yang horizontal, ya, yang dibawanya tadi. Kayu yang horizontal tadi kemudian diangkat tinggi dengan kayu salibnya itu, kayu yang bisa mengangkatnya, ya, bersama orang yang Yesus yang dipakukan tadi, dan dikokokkan, ditempelkan kepada kayu yang tegak, ya, kayu yang tegak, mungkin diikat bagaimana caranya ya, supaya tubuhnya tidak jatuh, ya. Nah, kaki-kakinya juga dipakukan kepada kayu yang tegak tadi, tapi di bawahnya biasanya diberi tatakan supaya kakinya bisa berdiri.
agar dapat menopang berat tubuhnya. Dan itu kadang-kadang memang digunakan sengaja untuk makin makin memperberat rasa derita yang dialami melalui penyaliban itu, bukannya untuk melepaskan, bukannya untuk mengurangi deritanya. Setelah dia ditelanjangi dan dipukuli, Yesus dapat bertergantung di hawa terik matahari yang sangat panas selama berjam-jam, kalau bukan berhari-hari, biasanya berhari-hari. Tapi karena Yesus malamnya udah dianiaya tidak karu-karuan, seperti yang sudah saya jelaskan pada hari yang sebelumnya mengenai penyiksaannya itu ya, dipukuli betul punggungnya dan macam-macam itu, maka tubuhnya sudah menjadi lemah. Dan untuk bisa bernafas adalah perlu untuk dia mengangkat tubuhnya dengan kakinya dan menarik lengannya tadi, sehingga menciptakan rasa sakit yang luar biasa. Ya, rasa sakit yang luar biasa. Dan terjadi pengencangan daripada otot-ototnya, sehingga itu merusakkan sistem tubuhnya menjadi amat sakit, dan dia akhirnya mengalami pingsan, kesakitan, dan perjuangannya untuk mempertahankan rasa sakit ini terus terjadi. Nah, disitulah dalam keadaan seperti itu Yesus diejek sama orang-orang kiri dan kanannya. Tapi yang satu mengatakan, kalau kita memang layak diginikan karena kita penjahat, kalau dia orang ini. Dan akhirnya dia mintakan, Yesus, ingatlah kalau engkau datang dalam kerajaanmu. Dan jawabannya apa? Hari ini itu juga engkau akan bersamaku dengan Firdaus. Kalau yang disalib bukan Yesus, tidak mungkin dia bisa mengatakan begitu. Memberi jaminan kepada orang untuk pergi ke Firdaus bersama dia. Coba kita baca Lukas pasal 23, 42-43. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Mungkinkah kalau seandainya ini yang disalib Yudas Iskariot dapat mengatakan itu? Mungkin dia marah-marah, memaki-maki dan mengutuk sana kiri kanan, karena dia merasa tidak bersalah. Kalau itu memang Yudas Iskariot. Atau anak muda tadi, teriak-teriak, menangis-nangis lah, diubahkan. Dan tidak mungkin akan dapat mengatakan pada penjahat ini, hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Membuktikan yang disalibkan bukan lain daripada Yesus sendiri. Ya, kita lanjutkan. Ayat yang ke-19 sampai 22, tolong bacakan. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, jangan kau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, aku adalah Raja orang Yahudi. Jadi kebiasaan daripada eksekusi penghukuman seperti itu adalah untuk menempatkan suatu plakat atau semacam kayu begini, lalu ditulis, ditaruh di atas kepala daripada korban itu. Pada waktu sebelum, pada waktu perjalanan ditaruh dikalungkan sini. Jadi melihat ini kesalahannya apa, ya. Kalau pencuri ya pencuri, kalau pemberontak ya Yesus mungkin dianggap sebagai pemberontak, ditulis Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Baru setelah disalib itu ditaruh di atas kepalanya nih, ya, di atas kepalanya. Terus, jadi plakat itu dipakukan di kepala dari korbannya yang dieksekusi nih.
Coba Matius 27 ayat 37. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Kita baca juga Markus 15 ayat 26. Dan alasan mengapa ia dihukum disebut pada tulisan yang terpasang di situ, Raja orang Yahudi. Lukas 23 ayat 38. Ada juga tulisan di atas kepalanya, inilah Raja orang Yahudi. Pilatus menggunakan hal ini sebagai kesempatan untuk mengejek sebagai balas dendam kepada orang Yahudi yang selama ini mengancam-ngancam dia akan dilaporkan pemerintah Romawi. Ini loh rajamu sekarang, coba sekarang dihukum. Kamu masih memberontak, rajamu aja beginikan. Maka itu jadi plakat ini digunakan untuk mengejek orang Yahudi oleh Pilatus. Ya. Jadi kalau ini bukan Yesus, tidak mungkin, dan semuanya rinci dan sesuai dengan sejarah gitu loh. Sementara yang dikatakan oleh Ibnu Katsir tadi sama sekali tidak ada dasarnya dalam sejarah. Raja Bimas itu siapa? Namanya apa? Pada waktu itu tidak ada raja seperti itu. Dan lain-lain. Nah, kalau itu saja fiktif, maka cerita Yesus anak muda yang diubahkan itu juga fiktif gitu. Nggak cocok dengan sejarah, karena secara sejarah kronologinya jelas. Ditangkapnya di Getsemane, lalu diadili di Sanhedrin, dan disaksikan muridnya karena Petrus dan Yohanes ikut ke sana. Dan akhirnya dibawa ke Pilatus. Setelah Pilatus diadili dan Pilatus menyatakan dia tidak bersalah, lalu dikeluar. Loh, kapan diubahnya itu loh? Kapan yang diubah? Yudas Iskariot yang diubah jadi seperti dia, seperti dikatakan Injil Barnabas. Yudas Iskariot itu sudah mati lebih dulu sebelum Yesus disalib. Gimana Yudas Iskariot bisa diubahkan? Coba kita baca dalam Matius pasal yang ke-27, ayatnya yang ke-3 sampai ayat yang ke-5. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesalah ia, lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua, dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Nah, menggantung diri. Yesus belum disalib ini loh. Yesus belum mati. Ya. Baru Yesus dari sini, setelah dari Sanhedrin dan Yudas Iskariot sudah gantung diri, Yesus dibawa ke hadapan Pilatus. Di dalam Matius 27 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat 26. Lalu setelah itu, setelah ditetapkan dia dihukum salib, Yesus diseret oleh serdadu wali negeri, diolok-olok, dicerca, dan dianiaya. Pasal 2 ayat 27 sampai 31. Sesudah itu baru dibawa untuk disalibkan. Itu ayat 32 sampai ayat 44. Baru ayat 45 di situ Yesus mati. Jadi sebelum Yesus disalib, sebelum Yesus mati, Yudas Iskariot sudah mati dulu. Gimana Yudas Iskariot bisa diubahkan menjadi seperti Yesus, lalu dia yang disalibkan? Jelas-jelas tidak ada dasarnya itu. Ya, kita lanjutkan kalau begitu. Di dalam ayat yang ke pasal 19 dari Injil Yohanes itu, pasal 19 ayatnya yang ke 23. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit dari atas ke bawah hingga hanya satu tenunan saja. Menurut tradisi, pakaian-pakaian dari orang tawanan yang sudah ditetapkan hukum mati itu adalah milik orang yang menjalankan eksekusi.
Dan pembagian dari jubah-jubah itu menunjukkan bahwa tentara yang mengeksekusi itu terdiri dari 4 orang tentara. Bandingkan dengan Kisah Rasul 12 ayat 4. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu. Ya, 4 regu. Jadi waktu itu baik Herodes sebelum ini sesudah Herodes Agung maupun Pilatus menggunakan cara sama, ada 12 tentara. Dan jubah yang dipakainya itu adalah menempel pada kulitnya Yesus. Bentuk jamak jubah-jubah barangkali menunjuk kepada pakaian-pakaian yang lain, termasuk jubah bagian keluar, termasuk ikat pinggangnya, termasuk terumpahnya, dan juga termasuk penutup kepala, kain penutup kepala. Ya. Dan ini kalau kita lanjutkan di dalam Yohanes ayat 19 ayat 24, karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Ya. Dan ini dikutip dari Mazmur 22 ayat 18. Segala tulangku dapat kuhitung. Mereka menonton, mereka memandangi aku. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Jadi apa yang terjadi itu menggenapi nubuat dari Mazmur 22. Yang memang nubuat itu adalah Mazmur itu adalah menubuatkan tentang penyalipan. Coba ayat 7. Ayat 17. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku. Nah, terus Segerombolan penjahat anjing-anjing ini adalah orang-orang Romawi yang panggilannya untuk orang yang penyembah berhala itu disebut sebagai anjing. Terus gerombolan penjahat itu adalah para pemimpin agama waktu itu yang melilingi dia untuk membunuh dia. Terus mereka menusuk tangan dan kakiku. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Penyalipan ini. Oleh karena itu mengapa di dalam Matius 27 ayat 26 kalau gitu. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau Ini bukan aku? Yesus ditinggalkan Allah. Yesus sedang mengutip doa. Sebagai orang Yahudi yang baik, kalau dia berdoa biasanya mengutip dari kitab Mazmur. Dan itu ujung dari awal dari kitab Mazmur. Kata-kata Daud, coba. Ayat 22 ayat 2. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan Eloi, Eloi, lama sabachthani. Yesus hanya mengutip doa. Seperti kalau orang Muslim berdoa mengutip dari Quran dan lain-lain kan. Orang Yahudi juga gitu mengutip dari Mazmur. Dan di sini Yesus mengutip doa, membaca doa dari Mazmur itu. Mengapa dia membaca doa itu? Dia untuk menunjukkan bahwa apa yang dialami, apa yang penderitaan yang dialami itu adalah penggenapan dari Mazmur 22 itu. Karena Mazmur 22 itu menjelaskan tentang penyalipannya. Yang sebagaimana dikatakan di dalam Mazmur 22 ayat 18, di mana jubah-jubahnya dibagi-bagi oleh tentara-tentara, dan itu terjadi seperti yang dinubuatkan. Ya tahu? Ayat yang ke-25. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Ya. Terus? Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Jadi pada waktu Yesus disalibkan ada orang yang dekat sekali dengan dirinya, ibunya ada di situ. Kalau ini orang lain yang bukan Yesus yang diubahkan, bagaimana dia bisa mengenal ibunya? Ibu, ini anakmu, bagaimana dia bisa mengenal muridnya? Lalu mengatakan pada muridnya, ini ibumu, dihubungkan sebagai anak dan ibu. Ini menunjukkan bukan orang lain, karena Yesus mengetahui siapa orang-orang di sekitarnya. Dan
Ada orang-orang lain, ada Maria Magdalena yang telah disebutkan pada waktu dia kerasukan, ada Maria adiknya Bunda Maria, itulah mamanya dari yang disebut adik-adik Yesus atau saudara-saudara Yesus di dalam Markus pasal 4 ayat 6, pasal 6 ayat 4 itu, ya. Itu tantenya Yesus, entah tante dalam hubungan apa. Dan ada Salome yang menurut tradisi dialah yang membantu Maria waktu dia melahirkan, dialah yang memelihara Yesus waktu bayi, dialah bidannya Yesus waktu dia kecil. Menurut tradisi. Nah, dari sini kita melihat tidak mungkin yang disalibkan itu bukan Yesus. Orang-orang ini pasti mengenal ibu, pasti mengenali anaknya lah. Dan Yesus mengenali ibunya, berarti memang yang disalib Yesus, bukan yang lain. Bukan orang yang diserupakan. Ya. Ayat yang ke-26. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Jadi murid yang dikasihnya adalah Yohanes, penulis Injil itu, yang di dalam ayat-ayat lain disebutkan, coba kita baca di dalam pasal 13 ayat 23. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya. Itulah Yohanes. Yohanes penulis Injil itu sendiri. Jadi murid yang sangat dekat, tidak mungkin itu tidak mengenali itu gurunya. Dan Yesus pun mengenali dia. Tidak mungkin ini orang lain. Tidak mungkin ada orang yang diserupakan Yesus lalu mengenali orang sedekat yang seperti itu. Oke? Kita baca juga ayat yang ke-28, 27-28. Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumah. Iya. Ayat 28. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis. Apa yang selesai? Yesus tahu segala sesuatu telah selesai. Dan ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Sudah selesai. Jadi pada waktu dia disalib, dia mengatakan sudah selesai. Mengapa dia mengatakan itu? Karena pada waktu dia melayani di muka umum, dia pernah berkali-kali mengatakan bahwa ada sesuatu yang harus diselesaikan. Coba kita baca di dalam Yohanes pasal 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan." Menyelesaikan pekerjaannya. Berarti ada pekerjaan yang harus diselesaikan oleh Yesus di dunia ini. Dan dia mengatakan juga di dalam Yohanes 17 ayat yang keempat, "Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan." Menyelesaikan pekerjaan. Makanya ketika dia mengatakan pada waktu disalib sudah selesai, dia sedang menegaskan bahwa dia punya tugas yang akan diselesaikan. Nah, kalau itu orang lain yang bukan Yesus yang disalibkan, tidak mungkin bisa mengatakan sudah selesai, apa maksudnya. Mereka tidak mengerti tujuan datang Yesus ke dunia. Selesai apa? Selesai melakukan tugas penebusan manusia dari kuasa dosa. Makanya dikatakan dalam Ibrani 1 ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Terus? Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian Setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, terus? ia duduk di sebelah kanan. Stop. Jadi dia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa hanya setelah selesai melakukan penyucian atas dosa. Padahal dia duduk di sebelah kanan itu sudah apa? Sesudah kenaikan. Padahal dia naik ke surga itu sudah apa? Sesudah kebangkitan. Dia bangkit sesudah apa? Sesudah penyaliban. Berarti kalau gitu dia menyatakan sudah selesai. Itu sudah selesai dalam karyanya untuk mengalahkan dosa, iblis, dan kematian melalui bangkitnya. Baru dia dimuliakan di sebelah kanan Bapa. Jadi demikian tugas penyaliban Yesus itu bukan sesuatu yang
merupakan satu kecelakaan, bukan. Memang itu sudah direncanakan dari awal. Dia tahu bahwa dia harus menjalani ini, dia harus rela masuk dalam alam kematian demi mengalahkan kematian itu sendiri. Yang kematian itu adalah karena dosa, dengan demikian dia mengalahkan dosa. Maka setelah selesai dia disalibkan, dia mengatakan sudah selesai. Rencana yang harus dilakukan untuk menebus manusia sudah selesai. Melalui penyalibannya itu, baru dia menyerahkan nyawanya mati. Dan setelah mati, 3 hari kemudian dia bangkit dari mati. Dengan demikian dia mengalahkan kematian itu sendiri. Nah, itulah. Jadi ini Alkitab tidak bisa dipermainkan, seolah-olah dibuat dibelok-belokkan. Fakta bahwa Yesus yang memang disalib, bukan yang lain. Ada sejarah jelas. Sementara cerita-cerita yang dikarang untuk menidakkan penyaliban Yesus itu malah kelihatan karang-karangan, tidak ada dasarnya. Tidak tahu tempatnya di mana, siapa rajanya, waktunya apa, waktu malam dibilang waktu asar, dan lain-lain. Ya. Saudara, jadi kalau begitu, saya harap saudara tetap kokoh, tetap tegakkan leher saudara. Memang Yesus disalibkan, bukan orang lain. Tidak ada orang yang diserupakan Yesus selalu disalib. Tidak ada Yudas Iskariot yang disalibkan, karena Yudas Iskariot sudah mati ketika Yesus belum disalibkan. Yudas Iskariot sudah gantung diri. Tidak mungkin yang dia disalibkan. Berarti semua figur siapa saja yang dikatakan diubah menjadi seperti Isa, secara fakta Alkitab itu tidak bisa dibenarkan. Dan itu hanyalah spekulasi. Kiranya Tuhan berkati. Shalom. Saudara Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Dunia